Pada dasarnya manusia itu kreatif, solutif, punya masalah, cepat bisa menemukan solusinya, bisa berkreasi macam-macam. Tetapi pada kondisi tertentu, ternyata bisa mengalami pikiran buntu. Semua ingin dikerjakan, semua ingin diselesaikan, tetapi pada akhirnya berhenti, tidak tahu harus mengerjakan yang mana, tidak tahu mana yang harus dicarikan jalan keluar. Berhenti, malah tidak mengerjakan apa-apa. Bagaimana sebenarnya penyebab dari pikiran buntu dan apa solusinya? Simak dalam video motivasi diri ini, saksikan dan tonton hingga akhir agar mendapatkan manfaat yang utuh. Di antaranya pikiran buntu itu muncul karena terlalu banyak yang ingin dikerjakan dan kemudian bingung. Jadi langkah awal, kenali apa sebenarnya yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Apa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Jangan seperti Nobita. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Semua ingin dikerjakan. Semua diinginkan. Akhirnya semua tidak dilakukan, tidur nggak bisa tidur, jalan-jalan juga nggak bisa menikmati, mengerjakan, tak tahu harus mengerjakan yang mana dulu. Jadi kenali, buat prioritas, mana yang harus saya lakukan dulu. Kalau sudah tahu, ini yang harus diselesaikan dulu. Kalau itu terkait masalah ini yang harus saya dahulukan untuk carikan solusi. Atau pekerjaan ini yang harus saya lakukan dulu, yang harus saya selesaikan dulu, baru kemudian pekerjaan yang kedua, yang ketiga. Kalau sudah tahu seperti itu, maka pikiran juga akan welcome untuk diajak bekerja, untuk diajak berpikir. Wah, ternyata setelah saya berusaha menemukan apa yang saya inginkan, apa yang harus saya selesaikan dahulu, saya masih bingung, tidak tahu mana yang harus didahulukan, mana yang pekerjaan harus saya nomor satukan, baru ngerjakan yang lain-lain. Kalau kondisinya seperti itu, ambil kertas, kemudian tulis. Pekerjaan mana yang harus saya selesaikan, tulis semua, tidak perlu dibuat berdasarkan prioritas ya. Tulis semua, mana yang akan saya kerjakan. Itu step pertama. Step kedua, kalau ini terkait dengan permasalahan, apa saja permasalahan saya? Tulis. Masalah yang kecil, masalah yang besar, masalah yang sedang, tulis semua. Kalau 1 halaman folio itu ternyata tidak cukup, ambil 2 halaman folio, ditulis. Kalau sudah, biarkan. Cari suasana yang rileks, santai, bisa ngobrol-ngobrol dengan keluarga, dengan teman, atau lihat-lihat keluar gitu ya. Nanti kalau sudah tenang, kembali lagi pada kertas tadi. Buat skala prioritas. Mana yang urgent harus saya selesaikan dahulu. Itu ditandai. Boleh ditandai dengan angka 1, berarti dia harus paling awal untuk diselesaikan. Atau biasanya untuk memudahkan itu berikan bintang. Yang paling penting untuk diselesaikan beri bintang 5. Artinya yang urgent diselesaikan itu ya. Mungkin semua penting untuk diselesaikan, yang urgent, yang harus disegerakan. Kasih bintang 5. Kemudian beri lagi, kemungkinan nanti akan muncul. Saya juga ini kepinginnya saya beri bintang 5. Ternyata ada 5 pekerjaan yang harus diberi bintang 5. Tidak apa-apa, beri saja 5. Kalau sudah, nanti akan ketemu ada yang bintang 4, 3, 2. Yang bintang 5, karena tadi sebenarnya yang 5 itu yang didahulukan, ternyata ada beberapa. Di skor lagi, di ranking lagi ya, yang bintang 5. Tambahin. Yang harus didahulukan diberi bintang 7. Obat sakit kepala. Diberi bintang 7 gitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan. Sampai pada akhirnya ketemu yang bintangnya paling besar. Berarti itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang harus dikerjakan dahulu. Yang lain mengikuti.
berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nah, seperti itu. Kalau hanya dipikir saja, itu akan berbenturan. Inginnya mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C, pada akhirnya klik, diam. Tidak ingin mengerjakan apa-apa. Tidur pun tidak bisa, duduk tidak tenang. Jadi, tuangkan dalam bentuk tulisan. Oke, sudah dibuat ranking. Dan ternyata ada benturan lagi. Tidak tahu cara menyelesaikannya. Kalau itu terkait masalah, saya tidak tahu solusinya. Kalau itu terkait pekerjaan, saya belum menemukan cara mengerjakannya cepat, efektif, dan saya senang. Oke, kalau itu permasalahannya, kembali lagi tulis. Kan sudah tahu mana yang dikerjakan dulu ya. Tulis apa yang dikerjakan itu, kemudian bagaimana cara mengerjakannya yang termudah. Itu tuliskan sebanyak-banyaknya. Bisa difikirkan sendiri, bisa googling, cari cara gitu ya. Atau konsultasi dengan orang-orang di sekitar yang memiliki keahlian atau kompetensi terkait dengan pekerjaan yang kita selesaikan. Atau pernah mengalami permasalahan yang tidak jauh dari yang dihadapi saat itu. Pernah enggak ngalamin permasalahan seperti ini? Misalnya tanya kepada seorang teman. Pernah? Atau enggak pernah, tapi saudara saya pernah. Apa waktu itu yang dilakukan? Dan itu bisa menjadi referensi solusi. Ditulis saja. Belum tentu itu diambil menjadi solusi, tetapi ditulis dulu. Solusi yang didapatkan itu ditulis, dikumpulkan dulu. Kemudian cari lagi. Kalau sudah banyak, sudah sekiranya oke, sudah cukup lah, sudah sangat banyak. Buat ranking. Mana yang lebih memungkinkan untuk dijadikan solusi atas permasalahan yang Anda hadapi. Dari sekian banyak solusi itu dibuat ranking lagi seperti tadi ya. Bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu. Yang paling saya klik menjadikannya solusi untuk permasalahan saya beri bintang 5 dan seterusnya. Seperti langkah yang sebelumnya. Di situ akan muncul bintang yang paling tinggi, berarti itu berpotensi menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Kalau tidak suka menulis bagaimana? Bicaralah. Sampaikan apa permasalahan-permasalahan itu dengan direkam. Sampaikan semua tanpa perlu dikritisi. Kemudian dari hasil rekaman itu didengarkan. Pada saat yang berbeda ya, jangan habis ngerekam langsung didengarkan. Ya, segarkan dulu pikiran, cari suasana yang berbeda, setelah itu baru didengarkan dalam kondisi tenang. Dengarkan berulang-ulang, di situ akan muncul kesimpulan, ternyata masalah saya yang paling urgent untuk diselesaikan adalah tentang ini misalnya. Dan itu kemudian carikan solusi. Cari solusinya ya sama dengan cara menulis tadi ya. Mencari solusi dari diri sendiri, dari orang lain, dari pengalaman orang lain, atau mencari referensi yang lain, tetapi dalam bentuk direkam, diceritakan ya, tidak ditulis tapi diceritakan. Ini juga efektif. Jadi kadang saya pribadi juga seperti itu. Ada kalanya saya tulis, ada kalanya saya dengarkan suara saya sendiri. Oh, ini ternyata permasalahannya di sini. Berarti solusinya ini. Itu akan lebih mudah untuk memunculkan ide-ide, untuk membuat pikiran itu lebih kreatif lagi ya. Kalau dipaksakan memikirkan saja, maka jalan buntu pasti akan semakin membelenggu pikiran. Akhirnya tadi disebutnya pikirannya pikiran buntu. Sekian sharing saya hari ini, penyebab dan solusi pikiran buntu. Semoga video motivasi diri ini memberikan kemanfaatan. Yuk like, share, subscribe, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini.